Asik ya. Asik Bang. Ini Kalau ngobrol sama yang satu frekuensi tuh enak gitu. Ini aku mau nambahin nih, seru banget. Yes. Asik. So I think a balance between structure and fluidity, the balance of discipline and creativity, and the interplay in between, that's the key, and that's a dance. Yeah, that's the dancing. Bang Dame mau nambahin kalau ya, saya mau nambahin dulu. Asik. Enak gabut kalau jadi host, kiri kanannya speakernya udah ngerti. Iya. Kalau gitu kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir, khususnya speaker-speaker kita nih yang luar biasa, ada Mbak Anika dan Bang Dame. Thank you banget sudah menyempatkan waktunya. Nah, jadi sebelum diskusi ini kita dimulai, aku mau sekedar nge-share background sih UCC itu apa sih gitu, ngapain sih aku bikin kayak gini. So izinkan aku share screen sekarang dan aku mau share screen dulu. Udah di-record? Oke, teman-teman di sini bisa ngelihat presentasiku? Bisa. Ya, jadi gini nih kakak-kakak atau teman-teman di sini semua. Jadi kenapa di package-nya UCC ini kesannya berantem? Jadi sebenarnya aku cuman mau nge-hook netizen Indonesia nih yang kayaknya lebih ke hook kalau ada yang dalam tanda kutip berantem. Padahal di sini kita sih nggak berantem, kita malah mencari koneksi. So di UCC ini, kalau di championship di Ultimate Fighting Championship yang seperti biasa kan ada dua perbedaan, dia berantem satu sama lain untuk menaklukkan satu sama lain. Nah di UCC itu nggak gitu. Jadi di sini kita ngumpul malah untuk mengerti satu sama lain dan evoking the awareness. Jadi kayak berarti ada koneksi ya di perbedaan ini gitu. Jadi inilah objektif acara kita sekarang. So harapannya empatinya bisa berkembang dan dots yang memisahkan kita ini akhirnya nyambung jadi satu. Maka dari itu UCC hadir di sini. Jadi ini latar belakangnya jadi kerinduan kita sih. UCC atau Chill Mango sendiri bukan aku sendiri Bang, ada tim juga di belakangnya. Kita tuh rindu sama dulu tuh nggak dulu. Mungkin sekarang ada tapi kalah terdominasi oleh yang suka membeda-bedakan. Nah kita pengen nih, kita rindu banget hari-hari di mana perbedaan tuh malah di celebrate gitu. Kayak, wih, lu begini ya, lu begini ya, wah gila kita beda tapi asik banget lo beragam gitu. Nah kita rindu sama itu. Nah harapannya dengan adanya acara kayak gini kita makin bisa celebrate differences lah. So the arena di sini untuk membawa dua profil, dua idea, dua gagasan yang kesannya tuh bertolak belakang, padahal sebenarnya mau mencari kesamaan satu sama lain. Jadi kayak yin yang nih Bang atau Mbak Anika. So mudah-mudahan people yang di sini yang interest dengan spirituality, well-being, personal development, in the journey to connect with self, community atau orang yang longing for human connection bisa dapatlah value-nya dari sini. So aku mau nge-highlight sedikit ada beberapa fight yang nanti ada di UCC, ada Tami versus Thought, Mind versus Body. Semuanya mungkin terlihat bertolak belakang tapi sebenarnya berkoneksi lah satu sama lain. Nah, di hari ini temanya adalah movement versus stillness. So, izinkan aku ngebuka satu presentasi lagi. Nah, become meditative movement versus stillness. Jadi di sini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa. Ada di sini tak kenal maka tak sayang lah. Jadi mungkin aku di awal-awal aku yang banyak ngomong di sini untuk ngasih pondasi, ngasih background. Ini mau ngomongin apa sih gitu, siapa yang ngomong dan apa objektifnya. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan dua dalam tanda kutip contender kita. Di sini ada Bang Dame dan Mbak Anika Gunawan.
bisa dilihat di sini portfolionya atau CV-nya. Kayak kalau misalnya fighter kan dia punya track record-nya nih, wah berapa kali KO, berapa kali TKO, tapi kita nggak gitulah. At least setidaknya orang ngerti lah background masing-masing pembicaranya ini. So langsung kita mulai aja tentang stillness versus movement ini. Aku mulai mungkin dari Bang Dame dulu deh. Bang, Assalamualaikum Bang. Halo Bang Dame. Masih di mute? Ya, waalaikumsalam. Nah, Bang, jadi ceritanya karena temanya stillness versus movement, terus subjudulnya itu become meditatif. Nah, meditatif ini kan sebenarnya kata yang sebenarnya bisa di breakdown banyak dan banyak, entah itu bisa bikin self awareness lah atau apapun itu. Nah, aku mau tahu dong kalau dari sisinya Bang Dame itu meditatif tuh apa sih dari sisinya Bang Dame nih? Thank you Mas Yasser, Andika dan Mbak Andika dan teman-teman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. In the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini, saya senang sekali bisa diundang di sini. Ya, kita bersyukur bisa silaturahim, bahasanya sebetulnya adalah menyambung cinta yang tadinya satu, sebenarnya satu, tapi tampak separate, padahal sebetulnya oneness. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Dan saya kenal teman-teman di sini dari Agi dan Tuta ya, yang membawa saya ke sini. Dan saya percaya semua kita itu berasal dari diri yang satu ya, soul yang satu, universal soul. Tapi menampil dalam individual soul dari berbagai bentuk, dari sisi ras aja berbagai bentuk, dari sisi bahasa bentuknya banyak, agamanya banyak. Nah, kita ingin kembali kepada yang satu gitu. Nah, meditasi itu secara sederhana kalau yang saya sering share ke teman-teman adalah deep thinking sebenarnya. Menggunakan akal untuk nanti meninggalkan akal gitu. Menggunakan pikiran dulu sampai nanti kita beyond. Kalau di Yunani kan pikiran itu identik dengan logic thinking ya. Saya kebetulan juga kuliah di filosofi, itu banyak menggunakan pikiran sampai kemudian pikiran itu mengalami batas kemampuannya, baru dia menemukan stillness, menemukan silent, dan dari silent itu kita menemukan segala sesuatu satu gitu. Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri ketika kita bertanya who am I, ya who am I, maka yang mudah adalah who am I itu adalah kesadaran badani kan, kesadaran jasmani dibekali dengan panca indera, yang segala toolsnya, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Lalu kita mulai menyadari juga sang hidup gitu kan, saya nyebut sang hidup. Nah, kalau saya suka sharing ke beberapa teman, pengetahuan itu yang benar adalah direct experience, langsung mengalami. Saya mau tok kopi ya minum kopi gitu. Saya mau tok cabai ya nyicipin cabai gitu. Nah, diskusi ini kita bisa terjadi direct experience, langsung mengalami pengalaman aha moment ataupun stillness itu. Nah, jadi untuk bisa menyadari mengalami rohani itu, sang hidup itu yang kita bisa buktikan langsung adalah napas. Inhale, exhale kan, napas sadar. Nah, jadi pada saat kita bernapas itu, itulah hidup gitu kan. Nah, tapi orang kadang nggak teliti siapa sebetulnya yang bernapas kan gitu. Yang bernapas itu bukan tubuh, bukan si dame gitu, bukan pikiran, tapi kesadaran gitu. Being aware of being aware. Nah, lalu kemudian selain ada tubuh sebagai I am yang experience sebagai body, ada aku yang antara body dan spiritual, yaitu soul gitu. Mau menggunakan terminologi soul atau mind terserah. Nah, soul ini misalnya kita kalau langsung experience sedih itu soul.
Saya sedih, kita sering mengatakan saya sedih. Tapi kalau udah mulai saya mau sharing meditatif, Mas Yasser, saya bilang, jangan bilang I am sedih. Coba sekarang, I am aware of sad. Ya, I am jealous sih. Gitu. Jealousnya itu level 1, level 2, level 3 sampai mau membunuh. Gitu. Atau I am anger gitu kan. Marah itu jangan bilang tidak ada kan. Jadi ada, tidak eksis, tidak selalu appearance physically. Tapi eksis itu juga bisa non fisik gitu ya. Jadi body, mind, and spirit. Atau body, soul, and spirit. Please. This little gem. Oke. Nah, lalu kemudian teman-teman sekalian, jadi kalau ditanya bagaimana, apa sebetulnya meditasi itu menggunakan pikiran. Jadi di soul itu ada elemen memori. Di soul itu ada memori. Kemudian ada rasio berpikir. Ada imagination, membayangkan. Ada sentimen. Terus ada will gitu ya. Gimana cara tahu? Ya dalam pengalaman kita. Nah lalu kemudian selain kalau body itu ada indera lahir, kalau soul itu ada indera batinnya, yang tadi memori, rasio, imagination, kemudian sentiment, kemudian will gitu. Nah, selain itu, soul itu ya Mas Yasser ada degree-nya. Nah degree paling bawah itu saya suka sebut namanya itu ego gitu, nafsu rendah, selalu menyerang, menyalahkan gitu. Apa sih, kenapa dia begitu, kenapa sih, gitu kan. Tapi juga mau menyerang nggak berani, inferior lah. Itu juga soul yang suka saya sebut inferior soul ataupun nafsu lawamah kalau di dalam terminologi bahasa Arab. Tapi di atasnya lagi ada namanya inspire soul. Jadi yang bisa membedakan mana baik buat aku dan buruk buat aku. Nah ini yang saya sebut akal dewasa. Saya nyebut akal dewasa. Karena akal itu kalau dipakai pengacara bisa melintir-melintir pasal gitu. Akal-akalan gitu kan. Jadi kita terbiasa. Jadi kalau saya ketemu orang Mas, dari omongannya itu kebaca. Ini akal-akalan nih, ini jujur nih. Ini egonya nih, ini pingin menonjol nih. Itu langsung kedetek. Nggak perlu jadi psikolog, nggak perlu jadi hipnoterapi gitu. Nah, ternyata solusi bisa ditemukan di akal asal kita mau introspeksi diri. Nah, proses introspeksi itulah meditasi tahap awal, Mas Yasser. Jadi kalau ada peristiwa, saya tidak langsung bereaksi. Wah, marah-marah. Tapi saya diam, saya narik nafas, saya diam. Lalu di dalam diri saya, ataupun di dalam kesadaran saya mengalami aktiviti, dia melakukan evaluasi diri. Nah itu akal, intelek dewasa. Tapi tidak selalu solusi ada di situ. Kalau tidak ada di situ, maka kita butuh lebih dalam lagi. Batin itu didiamkan, disitulah kita menemukan stillness. Nah, stillness itulah sering disebut sebagai budi, akal budi, atau Buddha, awakening state berikutnya. Atau kolbu, atau hati, bukan hati bahasa awam. Jadi begitu pikiran itu mulai stillness, di situ dia mulai nggak banyak, dia mulai calm. Makanya orang yang sudah terhubung dengan hati, stillness, passive peace itself. Kalau kata hukum pandai itu inner peace. Jadi kalau Mas Yasser itu provokatif bikin versus ini gitu kan, tapi untuk menemukan sebetulnya yang di atasnya itu gitu. Jadi beyond competition. Jadi yang ada uniqueness, kita beda tapi unik gitu. Yes. Nah begitu kita sampai ke stillness itu ya Yasser, di situ kita menemukan wisdom. Di situ kita menemukan creativity yang saling melengkapi, collaboration. Nah disitulah stillness tahap awal itu. Kalau dia masih mengevaluasi diri, saya belum menyebut itu stillness. Tapi begitu pikiran berhenti, hanya observe, alert, jadi alert. Jadi tujuan meditasi yang awal itu membuat kita alert. Asal bahasa Indonesianya apa itu? Waspada ya. Bangun gitu ya, melek gitu ya. Misalnya orang nyebelin depan kita. Biasanya ini orang nyebelin banget sih. Bukan mulut yang ngomong Mas,
pikiran ngoceh kayak sinetron. Gitu. Tapi orang alert itu dia bisa menyadari self-talk itu. Hanya menyadari dan mengobservasi. Nah, begitu dia punya kedewasaan, kewaspadaan dalam mengobservasi aliran-aliran pikiran itu, nah di situ dia akan berpotensi wisdom. Nah, begitu dia dapat wisdom, nah di situ dia menemukan satu contentment soul. Jadi berdamai dengan diri sendiri. Dia berdamai dengan kesalahan gitu, yang tadinya salah. Berdamai dengan orang-orang yang macam-macam gitu. Itu lebih tinggi dari sekedar tenang. Jadi kalau orangnya itu belum bisa berdamai dengan peristiwa masa lalu, dia belum nyampe di level itu. Masuk lebih dalam lagi, nomor 6, dia diridhoi semesta. Dia diberkati. Kayak Dalai Lama misalnya, kayak orang-orang tertentu, dia belum ngomong, tapi dia sudah memancarkan atmosfer ataupun aura-aura yang memberkati, damai. Nah, masuk lebih dalam baru dia unity. Namanya Kamila, perfect soul. Itulah para nabi, sages, orang-orang suci. Nah, orang-orang suci itu biasanya meninggalkan metode untuk menyembah. Muncullah ritual, Mas. Tapi ritual yang dipahami ego, itu jadi pamrih. Jadi merasa paling benar, paling baik. Gitu. Aslinya sebetulnya ritus itu, ritual atau agama, religion, untuk menyambung manusia dengan yang sakral. Jadi pertanyaan tadi udah kemana-mana jadinya. Jadi meditasi itu diawali dengan deep thinking. Dari deep thinking itu kita menemukan diri kita itu ada satu kemampuan mengevaluasi dirinya, Mas. Di beberapa tempat saya mengenalkan ini namanya self-inquiry. Untuk membedakan dengan meditasi umum. Kalau meditasi umum kan fokus ke objek, ada lilin, ada kata-kata mantra, apapun. Tapi finally, ultimate goal dari meditasi adalah realize your true self. Menyadari diri yang sejati. Kalau kata Yesus, aku dan Bapa satu. Kalau Islam menyebutnya qalbun mukmin bait Allah. Kristen juga kingdom of God is within you. Atma dalam diri. Nah, kalau udah nyampe situ, Mas, kita akan menjadi manusia yang menginspirasi dan bekerja itu jadi dharma gitu. Kita tetap unik dengan ekspresi kita, tapi gitu, Mas. Jadi meditasi bukan cuma duduk diam gitu. Makanya kadang saya misalnya ada orang 80 tahun, Mas Yasser, itu nggak bisa tidur, saya diajak ketemu, dia nggak mau ketemu Ustadz, tapi temannya bilang ini Ustadznya beda nih. Hanya dia orang Jawa, orang terkenal lah, kalau saya sebut namanya, masih bikin film dia 80 tahun. Ternyata dia susah tidur, lalu kemudian saya kasih tahu, dia rupanya meditasinya aktif. Kalau itu the way of love. Nah, ya, jadi sedikit lagi, Mas, cara kita terhubung dengan God ataupun high consciousness apapun yang teman-teman sebut, ada the way of fear, manusia harus terpuruk, baru dia terkondisi stillness. Sakit, stroke dulu, pandemik dulu. Kita kan pandemik ini dipaksa nengok ke dalam nih. Nah, tapi masa harus terpuruk baru gitu. Yang kedua ada namanya way of love. Nah, way of love itu dalam aktivitas, berdharma, mengalirkan kasih, melakukan apa yang kita sukai, masak. Bahkan saya suka latih kepada anak-anak, nyuci piring bisa lo meditasi, saya bilang. Ngepel, enjoy man gitu ya. Jadi memasak gitu. Kalau saya baca buku diskusi begini, bagi saya sudah meditatif, Mas. Jadi bukan debat itu kelewat, itu ego. Capek itu begitu, masih ingin eksis gitu. Nah, lalu yang ketiga, kalau yang kedua itu the way of love, itu suka disebut bhakti yoga. Kalau yang ketiga itu the way of knowledge, itu arifat, gnosis, itu jnana yoga. Ada satu lagi yang jarang disebut, tapi praktis yoga pasti tahu teman-teman di sini, Raj Yoga. Jadi the way of action, fear, the way of fear, lebih ke action, the way of love, mahabbah, Islam namanya, the way of knowledge, ma'rifat. Ini semua jalan untuk meditatif. Mana yang pas, naturally pas buat kita, silakan. Saya the way of fear banyak dalam hidup saya, tapi saya lebih condong the way of knowledge. Tapi
ketika saya main musik, saya kan main musik, main jazz. Saya juga suka nyanyi juga gitu lah. Itu hilafnya dapat, yang suka melukis, terus dancing, itu sebenarnya the way of love. Saya kira gitu, udah kebanyakan ngomong saya nih. Suaranya Bang Dame bikin kita still. Thank you Bang Dame, sharing-sharingnya sebenarnya cukup lengkap jawabannya, dan aku kalau boleh comot sedikit tadi obrolnya Bang Dame tadi, yang aku bilang nah gitu tadi, ada berbicara tentang meditasi bukannya duduk diam saja. Nah pas banget nih lawannya nih nggak bisa diem nih gitu. Mungkin nanti Mbak Nika ngobrolnya boleh sambil movement, sambil goyang-goyang gitu. Sambil goyang-goyang boleh. Sorry sedikit Silakan. sebelum Mbak Dika. Boleh. Itu kayak itu tuh Iron Man ya, dia kan nggak bisa diam tuh. Hanya meditasinya itu sibuk aja sampai dia bikin Iron Man gitu. Benar. Kalau saya jadi Iron Woman mungkin nih Bang Dame. Iya. Kalau Mbak Nika sendiri kayak kita kelihatan lah ya, maksudnya kelihatan dari body language kalau kita ngobrol sama orang yang mewakili, ceritanya di conference ini mewakili stillness, ya udah begitu tuh. Santai, kalem gitu. Sementara saya berdiri gitu ya. Oh ini berdiri ya? Oh tuh nggak bisa duduk tuh Bang. Standing desk karena kita terlalu banyak duduk gitu kalau menurut saya. Boleh nggak sharing, maksudnya pengertian meditatif dan dari pengalamannya Mbak Nika dari movement kok bisa nih? Gitu. Sebenarnya saya banyak sekali sih menemukan persamaan dengan Bang Dame ya, karena sebenarnya pengertian stillness bagi saya selalu bilang kalau sebelum kelas yoga atau sebelum kelas nari atau sebelum kelas movement, saya selalu bilang kalau saya bukan gurunya itu adalah Anda. Karena jadi kalau misalnya saya mengungkapkan pendapat saya, jadi ini pendapat saya ya, ini pendapat saya, dan saya juga agree sama Bang Dame kalau banyak jalan menuju ke Roma. So there's so many ways to go to Rome. So this is like the body and the mind. It's one way, but I think it's not a different way. It's actually a very similar way. Ya. Jadi kalau misalnya becoming meditatif ya, menurut saya meditatif itu keselarasan antara tubuh, keselarasan antara keselarasan antara tubuh, hati dan pikiran. Dan kita itu dilahirkan sebenarnya menurut kepercayaan saya, kita itu dilahirkan sudah sempurna. We're born perfect, so we know how to become a meditator. We all we born with this ability. The problem is sometimes we forgot along the way. Jadi kita lupa nih, karena ya itu conditioning ya. Kadang-kadang kan begitu kita lahir di dunia kita, terus banyak nih, kita the moment we were born we are aware and we are like kayak bukan tepes, apa tuh busa ya, just sponge yang buat nyuci piring itu. We're like a sponge, which means we just absorb everything that is around us. And ini not conscious ya, ini just automatic since we were very very young, so the day we were born. Dan kita juga badan kita juga kalau misalnya ngomong tentang pikiran ya. Jadi kalau ngomong tentang pikiran kan ada pikiran yang conscious, ada subconscious. Yang conscious itu mungkin cuma 10%, the tip of the iceberg. Jadi pernah ada kan kayak misalnya this thing where you can see like the tip of the iceberg, and then the subconscious is something that you don't even realize, you're not even aware. Kita tuh nggak sadar, tapi it's there and it's governing the reality that we have. So jadi kalau misalnya aku balik lagi ke ke awal pertanyaannya, itu adalah tubuh kita itu kayak gudangnya subconscious level kita gitu. Banyak alam bawah sadar kita yang di store in our body, and we somehow forgot that we have access to that. And the more we have access to that, the more we can self-inquire. Kayak tadi yang Bang Dame bilang. Gitu. Jadi menurut saya, gimana sih caranya kita balik again and again, we come back into the center, we come back into this keselarasan. Karena kalau misalnya kita hidup kan, walaupun kita terlahir sempurna, banyak sekali perjalanan di hidup kita, banyak sekali distractions in our everyday life. Kita lagi nyetir, tiba-tiba motor nyelonong.
What do you think? Ya kan, kayak tadi yang Bang Dami bilang, kemarahan, how do you deal with it? Although sometimes what I find is that a lot of people are suppressing. But then kayak yang tadi Bang Dami bilang, biarpun kita nggak ngomong, ini nih ada orang nyelonong, our thoughts is already speaking silently. Okay, and who's hearing this? The body. Jadi badan kita respond every single thought that we have, the body respond to it. Ya, makanya throughout the practice of dance or throughout the practice of the water therapy, water shiatsu. Jadi water shiatsu ini sangat berkenan sekali sih dengan becoming meditative ini karena the effect of the moment kayak klien saya misalnya masuk ke dalam air hangat, they're like, exhale. Why? Kenapa? Oh ya, karena tiba-tiba badannya ditaruh di air hangat, kira-kira 34-35 derajat, dan badannya langsung ingat, ini rasanya aman, seperti di rahim ibu saya. Because the first 9 months of our life is actually in our mother's womb. So our body remember. And when our body can remember and embodying this sense of safety, then the mind can also relax. And everything starts to open. Gitu. Jadi kalau misalnya sometimes untuk the next point also, the body sometimes when the body is tight and stressed, you can really feel it karena the body is like kayak armor kita, armor apa ya, kayak tamengnya badan kita gitu. Kayak sometimes we know kalau misalnya kita dari rumah terus kita mau kerja dari Pondok Indah ke Kuningan misalnya, itu udah macet, then you just be aware of your body di mobil, biarpun di mobil you're like this and you're like this and you're like this, terus ada orang nyelonong and then you're like you know what I mean, and then you're starting to realize, wow, the body responds to every single thing that happens in our life and we're not even aware of it. Most of the time kita selalu di pikiran, selalu kita yang karena we're so busy trying to plan for, aku ada meeting nih, aku ada 5 meeting, aku harus ini, so we live so much in the mind that then there is a breakdown of communication between the mind and the body. Gimana caranya kita again balik lagi ke keselarasan? Then you have to work with the two. You have to work with the body and then you have to work with the mind. So the knowledge, I really agree kalau misal the knowledge for a change to happen, or for kayak the remembering again of our essence and our center, yes, the mind has to be open. You know, the trauma has to be released from the mind, but the body sometimes yang kita lupa itu adalah how do we also open the body so that kesembuhan bisa in order for the holistic healing to happen, the body, the mind, and the heart has to be selaras. So that's from my point of view. Nice. Thank you, Mbak Nika. Jadi kadang-kadang ada emotion, ada energi in motion di dalam itu jangan ditahan ya. Kadang-kadang gini, kayak tadi aku bilang ya, kita terlahir sempurna nih ya. So when we are a baby, when we want to eat, kita nggak bilang, "Pa, makan dong," gitu. Nggak kan, kita nangis, ya sih. So dari awal kita bisa mengekspresikan emosi kita, tapi throughout the way, waktu kita umur 5 atau kita umur 3, bilangin, Anika jangan nangis, ini mama lagi sibuk. So then we start to learn, I have to be quiet. I have to suppress my anger. I have to suppress my need. Otherwise kan mama marah. So because at the end of the day when we were little, and now also, we only want to be loved. You know, and the first loving relationship yang kita tahu itu adalah dengan orang tua kita, ya kan? Karena they are, apalagi ibu kita ya, they are the source of our love, even from the first 9 months of our life, ya. Nah itu dia. Jadi karena conditioning kita dari baby sampai sekarang 40-50, there's so many experiences that we experience throughout our journey, then we learn to suppress our emotion. So the journey to become selaras lagi adalah gimana caranya we unlock this emotion that is stored in the body, yang kita sampai kita udah nggak tahu lagi gimana caranya untuk mengeluarkan itu. Karena kalau misalnya tertimbun, akhirnya jadi kayak apa? Volcano, ya kan? Jadi kayak gunung agung yang meletus gitu loh. Dan that is different. Jadi kemarahan yang meletup-letup sampai akhirnya, it's not beneficial for you. You only hurting the people around you. You're hurting yourself also. And then there's no what's the point in that, you know?
Makanya banyak sekali hubungan suami istri, banyak sekali hubungan dengan anak dengan orang tua yang breakdown because of this suppression. This connection first happens in our body and our mind. That's why the heart is not open. Yeah, and then karena di diri kita, our inner world is a reflection of our outer world also. It's not separate. Jadi begitu ada ketidakselarasan di dalam badan dan pikiran, hati tidak selaras, lingkungan kita pun tidak selaras. Gimana caranya kita berrelasi dengan orang lain dengan keselarasan kalau dalam diri kita pun tidak punya keselarasan? Alright, nih menarik karena kalau Mbak Nika punya dalam tanda kutip resep nih kalau lagi bergetar di dalam, waduh digoyangin aja. Nah, kalau orang yang stillness kayak Bang Dame ini gimana nyalurinnya Bang? Nyanyi jazz ya? Ya, saya sebetulnya gini, ini sudut pandang yang berbeda aja, Yasser. Kalau stillness itu kan dia dari keheningan, dari atas, bisa disebut atas lah, meskipun atas bawah tidak relevan itu bagi akal. Tadi juga bahasa Anika juga. Ini memang kalau kita udah sama-sama belajar meditasi, praktek, versusnya itu jadi ini aja, provokasi aja. Jadi kebutuhan marketing Bang. Ya, the center sebetulnya kalau di Islam kan ada Ka'bah. The center, nah the center itu di mana kayak titik pusat ya. Saya suka kasih gambaran begini. Kan the center ya, center kan. Nah, the center ini kan dia itu titik ini sebetulnya absolute reality ya. Di situ ada all potentiality. Di situ ada all possibility. Nah, dia mengalami satu eliminasi gitu, memancar ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri gitu kan. Nah, dia memancar semuanya kan. Nah, kalau ini utara, ini selatan, dia jadi opposite kan. Dia begitu dia kembali ke center. Nah disinilah stillness. Nah kalau kita udah di sini, apapun goyangan yang di sini itu nggak mengganggu kita lagi. Jadi saya sebetulnya banyak sepakat sih dari apa yang disampaikan Mbak Anika ya. Jadi kalau ini saya kan rame nih sebetulnya di luar, rame sekali loh di luar sebetulnya, dan kalau di Jawa itu namanya topo di keramaian. Saya kerja di bank juga dulu, sampai sekarang masih jadi advisor. Kadang-kadang kalau lagi tadi, saya ke sini. Kadang sehari jadwalnya 7 gitu loh. Udah 7 jadwal itu. Begitu pikiran saya ras buru-buru. Nah saat itulah saya, ini saya saatnya untuk slow. Gitu. Ternyata semua sinkron, selaras aja. Nah, selaras itu dalam bahasa tradisi. Sebenarnya Islam, sebetulnya itu artinya Islam itu surrender, gitu. Peace and surrender. The meaning of Islam, universal meaning of Islam adalah peace and total surrender to God, to divine reality. Nah, orang yang damai dan surrender itu disebut Muslim atau Muslimah. Nah, in universal meaning. Tapi begitu dia menambil pada satu sosok, dia punya doktrin, dia punya dogma, metode gitu. Yesus pun sebetulnya menuju surrender itu. Dalai Lama, Gandhi, Mother Teresa gitu, Master Eckhart, seluruh orang manusia itu nyampe ke situ. Dan manusia itu ketika dia sadar source-nya dia sempurna sudah, tapi sudah ditutupin oleh atribut-atribut dari luar. Identification with my car, my husband, my wife gitu kan, my job gitu. Begitu mobil orang kegores biasa aja. Tapi begitu mobil gue kegores, gitu. Padahal di sini ada yang terasa. Berarti M-I-N-E, own. Jadi kepemilikan itu yang menjadi sumber penderitaan gitu kan. Nah, ternyata kepemilikan itu bukan di luar, in your mind. That's true gitu. Coba kalau kita itu semuanya melihatnya itu menjadi pengamat, jadi observer, alert, maka stillness kita bawa kemana-mana. Bukan kita bawa, tepatnya you are stillness. Jadi kadang-kadang ada saya kadang juga aktif juga, tapi kayak ini. Jadi bukan terburu-buru, Mas Yasser. Tapi
cepat gitu. Kalau di Kung Fu Panda itu simbolnya masternya master kan Master Ogwe. Master Ogwe itu kan dia bawa rumah kemana-mana kan? Pakai bolonya suka ngasih tahu kamu lagi. Ya kan? Jadi Master Ogwe itu bawa rumahnya kemana-mana, Mas Cesar. Jadi dia sudah bersama senternya itu. Nah kalau orang sudah seperti itu, ketika I love itu pasif di dalam, itu dinamakan peace. Ketika dia aktif disebut joy, compassion. Kalau dia pasif di luar namanya beauty. Apapun beauty, the beauty of nature, the beauty of sound, the beauty of human being, itu membuat kita stillness loh. Tapi begitu kita ingin memiliki possession, di situ mulai ada tuh tension. Jadi sebetulnya mencintai aja. Tapi begitu mencintainya ngarap ataupun ekspektasi, di situ mulai itu. Padahal sebenarnya indahnya cinta itu mencintai aja. Cuman masa sih dia nggak ngarap unconditional love? Nah itu ini nih ego lagi tuh. Padahal you are love itself. Nah kalau orang sampai ke situ kan jadi menarik, jadi mirip itu jadi menarik. The Dancing Woolly Master, kita ada satu buku ini ditulis dari Jukaf. Jadi ada sang aku yang menari di alam semesta ini. Nah, ciptaan yang paling bisa menyadari, mengakses kolektif atau kesempurnaan tarian sang aku itu, yang kita sebutkan itu manusia. Gitu. Tariannya harimau ya begitu, tariannya cacing begitu, tariannya pohon begitu. Kata Rumi, kenapa kamu terlalu sibuk dengan tariannya? Kamu tidak menyaksikan sang penari gitu. Padahal kamu hanya bisa menikmati tarian melalui sang penari gitu. Jadi kita adalah penari kehidupan. Kalau kata Dante, divine comedy gitu. Jadi asik ya. Asik Bang. Kalau ngobrol sama yang satu frekuensi tuh enak gitu. Nggak usah capek-capek mengkonvert sebuah kata kalimat supaya lu ngerti gak ya gitu kan. Iya. Bukan saya nih yang penari nih Bang Dame nih kayaknya nih. Kita udah ganti. Iya, betul. Bener nggak? Kalau saya narinya itu tai chi apa Anika, jadi tai chi gitu. Saya sama itu. Saya juga Oke, sorry, balik lagi ke ini dulu deh. Hostnya dulu nih Mas Yash. Nggak apa-apa, santai banget. Kalau Mbak Nika ada feedback, langsung aja. Karena saya memang the journey of my dance practice itu dari awal kan tadinya balet ya, dan balet itu kan sangat struktur dengan Farida Utoyo waktu itu di Jakarta. Jadi sangat it's very structured, and then it's actually away from our natural ability of the body. Jadi pas kecil tuh saya punya pengalaman gimana tubuh saya tuh dipaksakan untuk memenuhi sesuatu bentuk. Where like right now, this is 30 years later, 30 years to the 30 years of my journey towards movement and dance. Saat ini saya merasa kalau tarian yang ada di tubuh kita, tubuh saya, itu adalah refleksi dan kaca daripada tarian yang ada di nature, ya. Because at the end of the day, kenapa kita lebih nggak stres kalau misalnya kita tinggal di anjing saya gimana kalau kita tinggal di misalnya di laut ya, kalau misalnya kita nggak kalau misalnya kita one second. Oke, kalau misalnya kita lagi stres, kebanyakan kita ke pantai. Kenapa kita kalau misalnya lagi stres ke pantai? Karena that's it, the nature is actually in harmony. The nature is actually sudah selaras. Makanya kalau misalnya kita scuba diving, the moment we are underwater, aku scuba diver juga soalnya. Jadi the moment we are underwater, I become so still. Why? Because everything else around me is still. Kayak ikan kan nggak bakal nanya kan, hari ini gue makan apa ya? Apa ya nih the latest iPhone? What about my career? Like what am I gonna do next week? I need a salary increase. No, and then they have their own pace. Nggak saling mengejar. Ada waktunya dia untuk hunting, ada waktunya dia untuk resting, ada waktunya dia untuk mating, ada waktunya dia untuk gugur, ada waktunya dia untuk berkembang. And then they never
speed up. Dia nggak pernah berantem gitu loh untuk untuk mencepati atau I need to be ahead more. I need to be whatever more. This need of being something other than what we are. Again, that's a conditioning. Jadi kalau misalnya aku senang sekali mengamati marketing behavior ya. Everything di televisi dari waktu kita umur 3 sampai umur kita sekarang, every day the televisions ask us or educate us that we're not enough. You need deodorant, you need the new iPhone, you need this, especially the shopping. So the consumerism, we are sadly the target and the market of this, that we are not enough, and therefore we seek outside. Gitu loh. Dan itu masalahnya, challenges dan problemnya untuk hidup di saat ini. Karena so many distractions of and so many beliefs, kita kayak banyak dogmanya that we're not enough, that we're not perfect, that we cannot dance, that we cannot meditate, that we cannot sit for an hour, and that's not true. Oke. Aku tergelitik tentang pengalaman, apa bisa dibilang, aku nggak mau judging, tapi maksudnya dari gestur yang Mbak Nika sampaikan perihal latihan balet, sangat torturing untuk mendapatkan sebuah form yang diekspektasi gitu. Ini kan perihal disiplin, kedisiplinan gitu. Menurut Mbak Nika, apakah kedisiplinan itu sesuatu yang akhirnya melimitasi kita? No. Menurut saya harmonis dan keselarasan itu akan bisa di-achieve dengan balance. Too much of something is never enough. Do you think that too many rules is not good? It's not like that, but we need structure, we need rules, we need discipline. In fact, sometimes discipline is an act of self-honoring or self-love. Karena tanpa disiplin kita tidak punya fokus. Ya kan, tanpa disiplin untuk 1 hari kita menggerakkan tubuh, kita duduk diam, then we never gonna go anywhere. So there is a balance of structure, there is a balance of fluidity. Nah, ketidakharmonisan dan ketidakbalance itu yang sebenarnya menurut saya jadi permasalahannya ya. The moment we have too fluid, when we are too fluid, and we have no discipline, kita jadi, we don't even have a motivation to inquire about ourselves. We don't have a motivation to spend time to invest in ourselves. And that's already not a balance. So I think a balance between structure and fluidity, the balance of discipline and creativity, and the interplay in between, that's the key. And that's a dance. Yeah, that's the dancing. Bang Dame mau nambahin kalau ya, saya mau nambahin dulu. Asik. Enak gabut kalau jadi host, kiri kanannya speakernya udah ngerti. Iya. Gini, semesta ini punya ritmiknya, harmonisasinya. Jadi bulan itu punya perputarannya sendiri, bumi juga, bahkan tubuh kita ini punya mekanisme. Ini yang disebut sebetulnya the nature of law gitu. Hukum alam gitu. Api mesti panas, air mesti mengalir gitu. Dan bukan pikiran yang menciptakan itu. Tapi manusia dengan pikiran yang terbatas bikin rules. Lampu merah berhenti gitu ya. Ada undang-undang, ada protokoler kesehatan, COVID gitu. Nah, aturan yang diciptakan manusia itu kan disiplinnya itu harus dibentuk. Ya, disiplinnya dibentuk, repetition gitu. Tapi ketika aturan yang dibuat manusia itu tidak selaras, tidak sinkron dengan hukum yang lain, saat yang sudah ada dari sananya, yang diciptakan oleh pencipta kehidupan, maka dia mengalami ketidakseimbangan. Nah, sebetulnya kita itu sedang menemukan, berupaya menyelaraskan diri. Makanya saya sering ditanya, Mas Yasser dan Andika dan teman-teman, Bang Dami gimana cara meditasinya? Oh, kalau ditanya proses itu ada disiplin yang ketat. Mulai dari ritual, bangun tiap malam, meditasi 2 jam, ketat puasa juga. Tapi finally saya tidak memaksakan
bicara itu lagi orang-orang. Saya lihat orangnya dulu, ya. Jadi akhirnya saya bilang, finally you find your true meditation. Kamu akan menemukan meditasimu yang pas buat kamu. Tapi tentu saja ada proses yang diaktifkan dulu, didisiplin dulu. Ya, saya main gitar, saya ada fingering tuh tiap hari. Fingering itu gak capek juga. Do, re, mi, fa, sampai kemudian begitu udah mahir, chordnya itu sudah mulai matang. Begitu dikasih lagu, udah jamming, kita spontan gitu, natural. Jadi justru nggak bisa diulang tuh. Nah, kalau sudah begitu baru kita bisa menjadi penari yang selaras. Kadang-kadang saya sebut kalau di era sekarang ini kita sedang berselancar di tengah badai. Badai informasi loh. Terlalu banyak notification, terlalu banyak grup, terlalu banyak berita. Disitulah pentingnya meditasi itu berfungsi sebagai alertness. Kalau di Islam mas namanya takwa. Bertakwa. Puasa ini latihan takwa. Latihan untuk kita disiplin tapi untuk bisa mengamati your rhythm. Ritmik kamu gimana? Ritmik makan, ritmik berpikir. Cara kamu merespon. Ya kan? Cara kamu. Nah, begitu kita ketemukan udah. Nah, kalau kita mau stage yang lebih gede, udah buat lagi ritmik baru. Tapi poin yang mau saya sampaikan, ada di semesta ini hukum-hukum yang memang sudah dari sononya gitu. Prinsipal gitu. Nah, kalau saya misalnya ketemu ateis, itu saya nggak ngomong Tuhan dulu. Saya ngomong prinsipal gitu. Karena akalnya pasti nggak bisa bantah. Siapa yang bikin ini ya gitu. Makanya kata Einstein, Tuhan sedang tidak bermain dadu. Jadi dalam chaotic itu ada keteraturan juga gitu. Jadi yang random itu ada keteraturan gitu. Tapi tidak semuanya. Kalau teratur itu malaikat. Manusia itu suka jik-jak kadang-kadang. Ada kebebasan, tapi kalau bablas dia jadi satanic soul. Kebablasan, ada arogansi gitu. Tapi itu juga ekspresi dari sang tunggal. Jadi setan itu ada gunanya. Evil untuk apa? Bikin cerita ini jadi seru gitu. Kayak film X-Men itu kan harus ada Magneto kan. Jadi begitu udah selesai perang, Magneto sama Charles main catur berdua gitu. Film X-Men itu kan gitu kan. Betul, Bang. Gitu. Jadi kita nggak mencela keberadaan setan, tapi nggak nantangin. Karena begitu kita turun ke dunia fisik ini, pakai utang segala macam, ada reaksi-reaksi juga, respon. Nah, satu lagi Mas Yasser dan Mbak Nika, saya selalu bilang inquiry ini self-inquiry, semua peristiwa itu sebetulnya sign of God ataupun pembelajaran hidup. Kalau kita belum mencicipinya, melewatinya, belum lulus, akan diulang. Kenapa sih saya harus kasih itu? Nah, ini ada lagi tuh terkandung. Kenapa sih harus ada pembed ini? Harus ada pembed itu? Kamu ingin mengalami kan? Jadi kita turun ke tubuh ini, biar kita mengalami. Makan bakso, minum kopi, gitu, seksual begini, gitu. Tapi lama-lama, oh ini terbatas ya, gini-gini doang. Nah kita naik lagi. Masa gini doang, kata Shakespeare kan? Jadi dia menemukan ternyata aku dan divine itu satu. Ini aku mau nambahin nih, seru banget. Yes. Asik-asik. Ya, apa namanya? Kayak apa namanya tadi Bang Nami terakhir kali bilang ini ya, dan saya dan the divine is actually the same. It's true. Saya setuju banget. Jadi ketika dalam tarian, jadi saya tarian yang saya melakukan, my daily practice of nari dan dance, it's a self-inquiry practice where I feel tubuh saya itu adalah instrumen dan Tuhan itu tinggal di dalam tubuh saya. Jadi ketika saya menari, itu saya menyalurkan kasih sayang Tuhan. Saya ini adalah we are a drop of the ocean and we are also the ocean gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau pagi hari saya bilang, okay, how do I feel? How does my body feel? Terus konversasi saya dengan diri saya adalah, okay, kalau gitu kita mau move-nya seperti apa? So I no longer nari untuk ditatap. Saya tidak lagi menari untuk koreografer atau untuk entertainment. No longer that.
the practice of dancing for me is my prayer. Karena kalau dilihat dari nenek moyang kita, kan nenek moyang kita menggunakan tarian untuk berbakti. Untuk persembahan. Untuk persembahan. Nah, ya itu. Yes, to connect. To connect with the tribe, to connect with God, to connect with the nature. Makanya kenapa banyak sekali movement saya yang terinspirasi juga dari animal. How does cicak bergerak? Then you look at the cicak. How does the butterfly? How does the dolphin? How does the worm? Gimana rasanya? And I think that's ketika kita mengamati alam kita, ketika kita ini embodying the feeling of being a lizard or being a fish or being a dolphin, then that's the connection. That's the connection. And from that connection, that's the root cause of change. Karena then suddenly we remember, kita bukan pemilik dunia ini. Kita itu setara. Bahwa saya tidak bisa memiliki alam. Bahwa saya tidak bisa memiliki, kalau saya punya anjing nih ya, saya bukan pemilik anjing ini. No, she is a part of my family. Everything is a part of my family. And therefore, karena ada koneksi, okay, let's take care of the ocean. Let's take care of our hutan. Dan itu dan the basis of that is connection. First, connection with my body. Second, from that connection with God, connection with the nature, and connection with everything else. And that's how we bring about change, I think. Nice. Saya mau menari jadi Jurassic Park. Boleh. Jurassic Park. T-Rex jadi T-Rex. Tadi aku juga tadi Bang Dame itu mengaktifkan password. Passwordnya itu X-Men. Jadi kalau teman-teman di Pure, ini salah satu partner kita, Pure House, ini tuh aku bisa analogikan Pure House itu seperti akademinya Profesor X gitu loh. Jadi orang-orang yang kayak mungkin nggak bisa fit in lagi sama mainstream society, akhirnya mereka mampirlah ke Pure House untuk unite gitu, entah dia mau berbisnis, mau bersosialisasi, apapun itu, seperti itu. Nah, aku jadi ada pertanyaan, mungkin jadi salah satu pain point orang-orang yang akhirnya realize. Mungkin aku juga bisa mungkin mewakili dan jadi pengalamanku sendiri. Biasanya kalau udah mulai realize, udah mulai mungkin bahasanya awakening gitu kan, kita udah mulai kayak kok begini sih, terus akhirnya minggir menjauh gitu. Terus akhirnya mungkin di proses awakeningnya itu jadi struggle banget gitu. Sebenarnya apakah perlu struggling di proses atau di saat kita awakening? Apakah struggle itu perlu kita laluin, atau sebenarnya ada jalan lain nggak sih? Misalnya kita udah mulai awakening karena konsekuensi dari meditation ini gitu kan, akhirnya kita realize mungkin the truth or not truth gitu. Apa sih yang mesti lakukan biar nggak struggle banget? Siapa dulu nih? Ya udah, Bangnya. Bang Dame monggo. Sesar gini, pertanyaan itu kan selalu datang dari pikiran. Ada satu guru saya mengatakan, dia orang Jepang, namanya Sachiko Murata, menulis buku The Tao of Islam, bagus banget. Beliau bilang begini, pikiran bertanya, hati menjawab. Nah, pikiran itu memang selalu menganggap dirinya terpisah dengan sumber. Bagaimana mungkin ombak terpisah dengan laut? Ombak itu sebetulnya esensinya laut. Ombak kecil sedih, kenapa aku dihempas ke kiri dan ke kanan? Ombak besar bilang, wahai ombak kecil, memang kamu ombak kecil. Tapi coba inquiry, lihat dirimu yang sebenarnya. Dirimu adalah laut juga. Nah, begitu kita sadar kita adalah laut, maka sebetulnya kita mengalami connection, kesatuan. We are one. Kalau udah we are one, hidup jadi tarian. Selama kita belum sadar kita itu satu dengan semua eksistensi, maka memang ada proses struggling. Nah, strugglingnya itu yang tadi secara natural 3 ways cara untuk unity itu. Satu, the way of fear, struggling tuh. The way of love itu sebetulnya lebih mengalir. Nah, the way of knowledge itu dia banyak menyadari semuanya itu. Ini pun bahasa pikiran. Begitu nyampe ke atas,
semuanya satu. Jadi akhirnya kalau saya ditanya, oke, ini orang perlu disiplin dulu supaya dia balance. Kalau ini kendorin aja. Gitu. Akhirnya kan ini kenapa pentingnya inquiry, self inquiry. Ikro, kalau di Al-Quran namanya ikro, baca, selidiki, periksa, sampai kan kemudian menemukan ritmik gitu. Nah kalau sudah begitu Mas, katakanlah udah awakening. Waktu saya ada waktu itu retreat ke Washington, ada yang nanya, Guru, gimana kalau kita udah sampai ke Tuhan, apa yang kita akan lakukan kira-kira? Wah, kalau kamu udah sampai pada Tuhan, you know what should you do, kamu kan tahu mesti ngapain gitu. Kalau kamu masih nanya berarti kamu belum nyampe. Nyampe itu juga istilah karena keterlupaan gitu loh, tidak ngeh. Padahal Tuhan emang di mana, dia juga selalu ada bersama kita, nyatu bahkan dengan kita. Jadi kita itu hanya terhijab. Seperti saya ngomong sama Mas Yasser sekarang, sepertinya saya di mobil lagi ngomong sama laptop kan, physically. Ya, seperti saya ngeliat layar ini kan yang saya lihat. Tapi di situ nampak gambar-gambar. Begitu saya fokus pada gambar, seolah-olah gambar dan layar berbeda gitu. Image. Padahal sebetulnya layar itu satu. Gitu. Jadi struggling itu karena kita tidak melihat kesatuan. Karena itu analogi yang selalu saya pakai kayak kacamata nih. Kalau saya kagak pakai kacamata orange, maka pohon tampak orange, batu tampak orange. Kalau saya kasih kacamata biru, jadi tampak biru. Nah, paradigmanya ini yang kita coba ningkat sampai dia paradigmanya itu mindset ini, perspektif rohani. Kalau kita udah melihat dari stillness, movement itu juga sebenarnya ekspresi dari stillness. Utara itu kan sebetulnya center yang menampil ke atas. Selatan itu adalah center yang menampil ke bawah. Begitu selatan balik ke pusatnya, utara balik ke pusat. Lu adalah gue adalah lu. Gitu. Itu Mas Yasser. Thank you Bang. Mbak Nika mau nambahin nggak? Tadi kan pertanyaannya apakah struggle itu perlu atau tidak ya? Iya, biasanya orang-orang yang dapat realisasi lah, walaupun mungkin nggak the whole, tapi udah mulai tahu bahwa misalnya ya, kayaknya consumerism bukan jadi virtue hidup deh, gitu. Kayaknya ego bukan jadi virtue hidup deh. Terus tapi kan kita di dalam society yang gitu kan, terus akhirnya kayak wah gimana nih? Apa yang mesti kita lakukan sih? Kalau menurut saya setuju banyak sekali dengan Bang Dame nih. But I see these days, saya punya banyak experience untuk this struggling ya. It's more than a decade. Makanya saya tinggal lama sekali di luar dan saya punya ketakutan untuk kembali lagi ke Indonesia karena there's a lot of pain point, there's a lot of discomfort yang saya tidak punya jawabannya. Gitu kan, dan saya merasa tidak mampu untuk mengubah gitu loh, atau bring about change, and that's very painful. Dan nggak ketemu komunitas yang seperti ini ya. Ini aku senang banget bisa ngobrol seperti ini dengan kedalaman seperti ini. But these days, my practice is to come to kedamaian, come to acceptance first and foremost that struggle is only an experience. Jadi kalau kita becoming meditatif, ketika kita meditasi, is there a good and or bad? Karena good or bad for you and good or bad for me, it's different. Ya, jadi struggle it's only an experience, and when we can see that as an experience and only like a sensation, sama kayak kita dingin atau panas, enak atau nggak enak, itu it's only experience. Kayak kita mencium bau bunga, then it's only a sensation, which means this too shall pass. Struggles will pass, but it's a part of the experience. It's also a part of the process. Seperti bunga lotus yang sebelum mekar dia harus ini nih they go through muds, they go through the lumpur, terus ke dark, kegelapan, sampai akhirnya there comes the light. So I think it's a process, and I think struggle also build muscles, resilience.
You know, if we choose to see it in that way, if we choose to see every experience, every sensations that our body experience, our mind can intellectuals and process as a learning, then everything is a learning. Dan kadang-kadang aku baca di mana ya, ada 3 stage. So first you learn. Learning becomes mastery. And then when you're at mastery, there comes like unlearning. And sometimes the attachment to a certain stage, itu yang bikin suffering. Itu yang bikin. Then when there is a suffering, it's a reminder, let's let go. You know, let's sit back, let's watch. You know, instead of become the struggle, instead of terkontrol dengan aduh nih gue stres banget sampai akhirnya the body feels sick, you know, then you let the environment determine who you are, instead of again, okay, coming from a place of like, I'm connected to the divine, I am also the ocean, I am also the God, I am the manifestation of the God, and therefore I can choose to learn from this, I can choose to grow from this, instead of being dragged down, atau instead of like, okay, the need of running away. But everything is a process, yeah, and everything is a learning, and everything is perfect as it is. Alright, kita menuju ujung-ujung pembicaraan, nggak terasa udah 1 jam lewat loh, udah 1 jam lewat, nggak terasa banget. Mungkin ada yang mau bertanya partisipan sini. Memang sih ini nanti di-record dan disaksikan di YouTube, tapi kalau memang mau experience langsung, pertanyaannya dijawab oleh Mbak Nika atau Bang Dame, monggo langsung chat atau buka video atau audionya. Dia lagi pada akhirnya stillness mungkin. Jadi kalau tapi seru ini Mas, maksudnya pembicaraan ini seru, tapi kalau misalnya teman-teman itu bertanya secara natural, maka pertanyaan itu akan membuka kita memasuki dimensi yang lebih dalam, dimensi. Jadi kita jadi self inquiry di dalam pertemuan. Tapi seru, saya senang sekali diskusinya. Sama. Nyambung, sinkron. That's the intention, bukan untuk conquer each other, tapi malah sebenarnya aku mau sharing dan broadcast this value to community, bahwa sesuatu yang bertolak belakang malah sebenarnya itu di satu area yang sama gitu. Jadi terima kasih Bang Dame dan Mbak Nika udah menyempatkan diri berbagi value-value-nya, insight-nya. Di Ultimate Chill Championship. Jadi kayak kita berlomba-lomba untuk santai di sini, Chill Championship. So buat kamu yang mungkin nonton ini di YouTube, kalau mau bertanya silakan komen di bawah. Kalau mau mampir ke sosial medianya speaker-speaker ini nanti aku taruh di caption. So mungkin sekarang udah jamnya ngabuburit dan Bang Dame nih mungkin mau buka puasa dulu dan Mbak Nika mungkin ada keperluan lainnya. Aku tutup dulu perbincangan ini. Terima kasih banget semuanya, termasuk teman-teman komunitas yang udah hadir. So dengan ini aku tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Yash. Terima kasih, Bang Dame. Terima kasih semuanya, Anika. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya live ya. Siap. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam.